bertemu lagi dengan Cici Angel dan Contoh Anjeli di Sekolah Minggu Online. Nah, adik-adik kalau udah ketemu sama kami berdua nih, harus semangat ya. Nah, pertama kali Cici mau tanya kabar kalian di rumah. Apa kabar semuanya? Wah, pada baik-baik semua ya. Kita harus selalu baik, sehat, dan luar biasa. Nah, adik-adik kalau kita lagi sekolah minggu online, kita harus semangat ya, karena kita akan memuji siapa ya contoh? memuji Tuhan dong, Ci. Memuji Tuhan. Nah, adik-adik kalau memuji Tuhan, emang boleh ya males-malesan? Boleh nggak ya contoh? Gak boleh dong. Nggak boleh, kita harus semangat ya. Nah, kita mau semangat, kita nyanyikan Bapakku Datang. Sudah nyanyi Bapakku Datang. Nah, karena kita udah datang kepada Tuhan, kita akan tetap semangat lagi. Ayo kita semangat, ayo bangkit berdiri yuk. Nggak boleh males-malesan, apalagi di sekolah minggu online dan kita memuji Tuhan. Nah, kita akan menyanyikan lagu Kudaki-daki. Kita mau senam ya adik-adik, ikuti gerakan Cici. Terbang luar angkasa.
capek belum? Belum kan? Nah, Cici dan Contoh juga masih semangat kan? Semangat. Masih dong. Nah, kita sebelum lanjut lagi memuji Tuhan, ayo kita bersatu dalam doa. Bagaimana berdoa yang benar? Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Cici berdoa ya. Jangan ada yang ngintip loh. Nanti Tuhan marah. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. untuk berkat Tuhan Kami bisa mengikuti sekolah minggu online. Tuhan berkati kami berkati kami agar kami agar kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang baik, dan ketika kami mendengarkan cerita kami bisa duduk dengan tertib. Terima kasih Tuhan Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir agar dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita masih tetap berdiri ya. Kita akan lanjut memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Pokok. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadikan Tuhan sebagai pokok atur dalam kehidupan kita ya. Tepuk tangannya mana berdiri? Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Oke, katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Nah, adik-adik, seperti lagu tadi, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan berbuah. Benar nggak Contoh? Benar dong. Benar dong. Nah, kalau kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik suka nggak sih mendengarkan cerita firman Tuhan? Suka dong. Suka dong pastinya. Cici dan Contoh juga suka sekali loh mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kalau adik-adik nggak sabar mau mendengarkan cerita firman Tuhan, sebelumnya kita nyanyi dulu lagi ya. Satu lagu lagi loh adik-adik, kita nyanyikan lagu pertama kali dengar firman Tuhan. Ayo lebih semangat lagi ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan
Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Erma. Apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya dan penuh sukacita. Walaupun kita masih online, semuanya tetap semangat ya mengikuti sekolah minggu. Sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Semuanya sudah siap mendengarkan cerita Alkitab? Sudah. Sudah siap ya? Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, ikuti Lause ya. Bapa yang di surga, Bapa yang di surga, kami bersyukur kami bersyukur masih bisa masih bisa mengikuti mengikuti sekolah minggu. sekolah minggu. Sekarang Kami mau mendengar mendengar cerita Alkitab. cerita Alkitab. Tuhan, tolong kami tolong kami agar kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pernah nggak mendengar kata nabi? N-A-B-I. Oh, mungkin ada yang pernah, ada yang nggak pernah ya. Nah, apa sih itu nabi? Nah, nabi itu adalah seseorang yang diberikan pesan oleh Tuhan. Tuhan memberikan pesan kepada dia, lalu dia akan memberitahukan pesan itu kepada orang lainnya. Ya, itulah nabi. Jadi Lause kasih contoh ya. Contohnya Nabi Musa, ya. Nabi Musa itu Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Musa bahwa Tuhan akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan pergi ke tanah Kanaan. Ya, itu contohnya. Lalu juga Nabi Yosua, ya. Setelah Nabi Musa meninggal kan digantikan oleh Nabi Yosua. Nabi Yosua diberikan pesan kepada Tuhan bahwa Nabi Yosua akan memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Seperti itu contohnya. Nah, hari ini Lause mau cerita tentang seorang nabi perempuan, namanya Deborah. Siapa namanya? Ya, namanya Deborah. Nah, tadi kan Lause bilang ya, nabi itu adalah seseorang yang mendapat pesan dari Tuhan lalu disampaikan kepada orang lain. Jadi pesan apa sih yang Deborah dapat dari Tuhan terus disampaikan kepada siapa? Nah, sebelum Lause kasih tahu pesan yang Deborah dapat dari Tuhan, Lause ulangi dulu sedikit ya cerita dari minggu-minggu sebelumnya. Adik-adik masih ingat kan? Musa itu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya, menuju ke tanah Kanaan. Tapi sebelum masuk ke tanah Kanaan, Musa meninggal lalu digantikan oleh Yosua. Dan Yosua lah yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, Yosua lalu memimpin bangsa Israel sampai Yosua meninggal. Selama Yosua memimpin bangsa Israel itu takut akan Tuhan dan selalu menyembah kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi ketika Yosua meninggal? Ternyata ketika Yosua meninggal, bangsa Israel itu melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Jadi apa yang terjadi? Tuhan marah, ya, karena Tuhan sudah mengeluarkan mereka dari perbudakan bangsa Mesir, membawa mereka ke tanah Kanaan. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan membiarkan bangsa Israel itu ditindas oleh bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Ya, lalu bangsa Israel itu ketika ditindas kan pasti nggak enak ya, menderita. Karena menderita mereka akhirnya ingat kepada Tuhan. Oh, dulu kan Tuhan ada ceritanya dari nenek moyang kita bahwa Tuhan menyelamatkan bangsa kita dari bangsa Mesir. Begitu hebat ceritanya, ada yang 10 tulah itu, kalau adik-adik masih ingat ya, yang 10 tulah dari Tuhan itu sehingga mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Ya. Nah, mereka barusan ketika tertindas, ketika menderita, mereka barusan ingat Tuhan dan menyembah Tuhan. Nah, jadi suatu kali bangsa Israel itu ditindas oleh
seorang panglima yang bernama Sisera. Jadi dia punya banyak pasukan dan menindas bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu sangat tertindas dan menderita. Mereka akhirnya meminta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Nah, karena Tuhan sayang sekali sama bangsa Israel, akhirnya Tuhan mau menolong bangsa Israel dengan memberikan pesan kepada Deborah. Ya, nanti tadi yang Lause bilang ya, ada nabi perempuan namanya Deborah yang mendapat pesan dari Tuhan. Nah, apa pesannya? Pesannya adalah Tuhan akan menolong bangsa Israel agar tidak ditindas lagi oleh Panglima Sisera. Siapa panglimanya? Sisera, iya. Jadi Tuhan memberi pesan kepada Deborah bahwa bangsa Israel ini akan diselamatkan ya dari Panglima Sisera. Jadi yang dilakukan Deborah adalah memanggil seseorang. Ada satu orang namanya Barak. Siapa namanya? Barak, ya. Jadi Deborah memanggil Barak. Ini Deborah, ini Barak. Lalu Deborah ngomong ke Barak, Barak, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memimpin bangsa Israel untuk menang melawan Panglima Sisera. Kamu bawalah 10.000 orang Israel untuk melawan Panglima Sisera dan pasukannya. Tuhan sendiri yang akan memimpin sehingga bangsa Israel pasti menang. Deborah mengatakan kepada Barak bahwa Barak pasti menang melawan Panglima Sisera. Apa yang terjadi? Si Barak ternyata sepertinya kurang percaya atau takut gitu ya. Terus dia bilang sama Deborah, kalau kamu, dia bilang sama Deborah ya, kalau kamu ikut saya berperang, maka saya pergi berperang. Tapi kalau kamu nggak ikut, saya nggak mau ikut berperang. Wah, Deborah ini perempuan loh. Biasanya yang pergi berperang kan laki-laki semuanya, ya kan? Tapi si Barak sepertinya ragu-ragu nih. Padahal si Deborah udah bilang, Tuhan pasti akan membuat kamu menang. Tapi karena si Barak ragu, akhirnya Deborah bilang, oke, saya ikut kamu pergi berperang. Jadi Deborah dan Barak mereka sama-sama membawa 10.000 pasukan bangsa Israel untuk pergi melawan Panglima Sisera. Nah, apa yang terjadi ketika pasukan Deborah dan Barak bertemu dengan pasukannya Panglima Sisera? Kita saksikan video berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju, kata Deborah. Baik, aku turut. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor,
Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang. Tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut. Berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah, tidak ada. Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Tetapi Yael mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Adik-adik, gimana? Sudah nonton videonya? Pasukan siapa yang menang? Deborah Barak atau pasukannya Panglima Sisera? Ya, tentu saja pasukannya Deborah dan Barak lah yang menang. Karena kan Tuhan sudah bilang kepada Deborah bahwa Tuhan sendiri akan memimpin dan menyertai. Sudah pasti mereka yang menang. Nah, sama seperti kita saat ini ya, dalam kondisi yang kurang menyenangkan di masa pandemi ini ya, kita harus tetap percaya Tuhan selalu menyertai dan menolong kita ya, sama seperti Deborah dan Barak, mereka percaya Tuhan menyertai dan akan membuat mereka menang dalam peperangan. Kita juga harus selalu percaya Tuhan pasti akan menyertai dan menolong kita. Mungkin saat ini ada yang merasa kesulitan, punya masalah dalam keluarga, adik-adik ya. Tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan menyertai dan akan tetap menolong. Jadi tetap berdoa dan membaca Alkitab ya. Kita akan membaca satu ayat untuk menguatkan kita semua ya, di Ulangan pasal 31 ayat 6. Lalu saya bacakan 2 kali ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Sekali lagi ya, Ulangan pasal 31 ayat 6a. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Jadi demikian cerita Alkitab hari ini. Percaya Tuhan selalu menyertai kita dalam kondisi apapun. Kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata. Ikutilah saya berdoa ya. Bapa di surga, Bapa di surga, kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu menyertai dan menjaga kami. Tolonglah kami Tuhan, agar selalu percaya dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Dah. Nah adik-adik, tadi kita sudah selesai mendengarkan cerita sekolah minggu kan? Nah sekarang Cici mau tanya sama adik-adik semua, siapa tadi nama tokoh yang diceritakan di sekolah minggu? Siapa adik-adik? Ada yang masih ingat nggak? Wah adik-adik pintar sekali semuanya. Benar sekali, Deborah dan Barak.
Nah, jangan dilupakan ya cerita tadi. Nanti kalau cici-cici atau lause-lause atau cantau-cantau mau bertanya, adik-adik udah bisa menjawabnya. Nah, kalau kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita, sekarang kita mau mengakhiri sekolah minggu kita. Nah, kita kan udah memuji Tuhan nih tadi adik-adik, kita juga sudah mendapat berkat dari cerita firman Tuhan. Jadi kita harus tambah semangat deh contoh. Terus dong, nggak boleh males-malesan. Ayo kita bangkit berdiri lagi semuanya. Kita mau menutup ibadah kita nyanyikan lagu Aku Anak Raja. Tepuk tangan ya. Tetap dipertahankan ya adik-adik. Nah, kita mau berdoa nih. Kita akan mengakhiri ibadah kita dalam doa. Ayo kita bersatu dalam doa. Ikuti Cici berdoa lagi ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk berkat-Mu. untuk berkat-Mu. Kami sudah selesai Kami sudah selesai melaksanakan ibadah sekolah minggu online. ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk cerita sekolah minggu hari ini. untuk cerita sekolah minggu hari ini. Kiranya kami dapat mengikuti mengikuti firman Tuhan dan kami menjadi anak-anak yang baik dan takut sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa lagi.